Beberapa minggu belakangan ini, masyarakat dihebohkan dengan bocornya draft RUU pajak yang baru, di mana isunya RUU pajak yang baru ini akan memajaki sembako. Ya betul, sembako yang identik dengan rakyat kecil akan dikenai pajak di setiap transaksinya. Mbak sudah jatuh tertimpa tangga, pandemi COVID-19 yang benar meluluh lantahkan ekonomi, menguras pendapatan, memutus hubungan kerja, ditambah isu kenaikan pajak ini membuat kita berpikir pemerintah mulai hilang sisi kemanusiaannya. Belum selesai isu pajak sembako yang tentu saja membuat masyarakat kecil mengenyurutkan dahinya, memberatkan sebagian besar masyarakat tentunya ya, terutama masyarakat menengah ke bawah. Pemerintah membuat tingkah pola aneh lagi dengan memperlihatkan kemesraannya dan mendekati orang-orang kaya dengan memberikan segudang fasilitas dan kemudahan termasuk pengampunan pajak. Yang rakyat kecil dipajaki, yang orang kaya malah diberikan pengampunan pajak. Kita pun terhenyak ya. Gelombang arus negatif yang begitu kuat masuk pastinya ke dalam sel-sel otak kita setiap menit kita membaca berita yang tidak bisa kita hindarkan itu. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi isu negatif ini? Bagaimana sikap kita kepada pemerintah yang kelihatannya mulai semena-mena dan ugal-ugalan dalam membuat kebijakan ini? Jawabannya, kita harus mengingat bahwa hukum tarik-menarik adalah berbunyi kemiripan menarik kemiripan. Masih terus berarti 28 hari latihan syukur kan? Karena setelah pembahasan ini, Anda akan mendapat pandangan yang berbeda antara Anda yang terus berlatih 28 hari latihan syukur dengan Anda yang tidak atau baru bergabung di channel ini. Masalah pajak ini adalah masalah yang bisa menaikkan level syukur Anda ke level yang lebih tinggi lagi. Salah satu contoh nyata dari latihan syukur yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tanpa perlu berpanjang lebar lagi, jangan kemana-mana ya. Tonton video ini atau dengerin podcast ini sampai habis dan jangan di skip ya, supaya nggak salah mengerti apa yang saya maksudkan. Bocornya draft RUU pajak sembako ini yang langsung menjadi isu liar dan polemik membuat kita berpikir negatif kepada pemerintah. Padahal secara logika RUU pajak ini belum berjalan dan tentu saja belum memberikan dampak apapun kepada siapapun. Dan seharusnya kita tidak boleh berpikir negatif ke pemerintah. Simpelnya begini, ketika kita berpikir pemerintah itu jahat, maka pemerintah jahatlah yang akan kita dapatkan. Maka makin banyak orang yang berpikir bahwa pemerintah itu jahat dan tidak manusiawi, maka pemerintah jahat dan tidak manusiawi itulah yang kita dapatkan. Mau memang dipimpin sama orang jahat? Enggak kan? Draft RUU yang bocor ini masih sangat mentah, ibarat ayam yang baru dibersihkan bulunya. Tapi ayam itu sudah dicitrakan menjadi ayam goreng yang tidak enak dan busuk rasanya. Padahal disajikan bahkan dimasak aja belum. Andai pun disahkan, kita belum tahu akan jadi apa nantinya dan bagaimana penerapan RUU ini di lapangan karena draftnya masih benar-benar mentah. Coba komentar di kolom, siapa yang sudah membaca draft RUU yang bocor ini secara lengkap atau hanya sekedar mendapat info sekilas dari media-media mainstream yang memang jualan isu negatif. Saya ingin membuat permisalan, misalnya sembako yang dimaksud di RUU itu adalah ternyata beras. Ternyata RUU pajak itu akan mengenakan pajak pada sembako beras yang impor dari luar negeri. Bukankah itu akan menguntungkan petani lokal dan memberangus mafia impor beras yang selama ini mengeruk keuntungan dari impor yang membuat petani berdarah-darah? Bagus kan? Oke, mungkin permisalan tadi barusan begitu indah ya, karena itu memang karangan atau imajinasi saya sendiri. Karena memang teknis pelaksanaannya juga belum ada, baru draft. Dan mungkin saja imajinasi saya yang tadi benar dan ketakutan kalianlah yang salah. Bukan saya ingin membela pemerintah ya, saya ingin menyalahkan orang-orang yang membocorkan draft RUU ini. Karena jika Anda atau saya atau teman-teman semua tahu sebuah isu sensitif yang belum jelas, sebaiknya jangan disebar, karena tidak ada manfaatnya. Justru hanya akan membuat kita berpikir buruk yang mana akan menjauhkan kita dari kelimpahan yang sebetulnya mungkin sedang berusaha menghampiri kita. Kelimpahan itu malah pergi karena keluh kesah kita, ketakutan kita. Malah ada hal buruk yang bisa terjadi. Kesengsaraan yang malah datang.
Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus mendukung pemerintah untuk penetapan pajak pada sembako? Atau menganggap pajak sembako itu walaupun nantinya ternyata diterapkan bukan pada sembako impor, tetapi juga pada sembako lokal yang pastinya memberatkan adalah sebuah anugerah? Nah, disinilah pentingnya latihan 28 hari syukur. Sekali lagi, selama itu semua belum terjadi, maka belum bisa dikatakan itu baik atau buruk. Pikiran kita, perasaan kita, dan emosi kita lah yang membuat sesuatu itu menjadi baik atau buruk. Andai pun ternyata memang itu terjadi buruk, itu hanyalah cerminan dari perasaan tidak bersyukur kita yang justru hanya akan membawa kita jauh ke dalam jurang kesengsaraan. Bagi yang sudah menjalani 28 hari latihan syukur, saya yakin isu ini tidak akan berpengaruh dan membuat kita berpikir negatif. Namun kenyataannya, lebih banyak orang yang berpikir negatif. Maka akan terciptalah sesuatu yang negatif dan kita akan terkena dampaknya. Dan itulah kenapa saya menyalahkan pembocor draft RUU ini. Karena hal ini hanya menyebarkan negativitas yang membawa kita pada kesengsaraan berikutnya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus percaya pada pemerintah sepenuhnya? Kecurigaan-kecurigaan yang muncul di dalam diri kita merupakan efek negatif yang menimbulkan efek bola salju di kemudian hari. Kita curiga karena kita sendiri memang sering tidak jujur. Orang yang sering curiga biasanya sering bohong. Coba kita kilas balik sebentar ke belakang. Sebenarnya bangsa kita ini sudah disetting agar tidak berkembang dengan diajarkan ketidakjujuran dari kecil. Silakan jujur. Siapa yang saat ujian sekolah tidak membuat kecurangan sedikit pun dengan membuat contekan atau mencontek kanan kiri atau kecurangan-kecurangan kecil lainnya yang bertujuan untuk memperoleh nilai bagus? Karena memang dari kecil kita sudah diajarkan tidak jujur, kita sendiri juga tidak jujur, maka mungkin pemimpin tidak jujur saat ini merupakan representasi dari kehidupan kita selama ini. Ingat kan? Kemiripan menarik kemiripan. Jadi, nikmati saja kepemimpinan saat ini karena itu adalah hasil dari perbuatan kita. Oke, mungkin terlalu jauh ya, kembali lagi. Oke, kalau gitu kita setuju lah. Draft RUU ini membuat rakyat miskin makin tercekik oleh pajak. Tapi kenapa pemerintah malah memanjakan orang kaya dengan pengampunan pajak? Itu sangat tidak adil kan? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang miskin dikenai pajak, yang kaya diampuni pajaknya. Di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesianya? Oke, saya setuju. Hal tersebut memang tidak adil. Memberikan pengampunan pajak kepada orang kaya sementara memajaki orang kecil itu sangat tidak adil. Tapi itu baik, adalah hal yang baik. Karena terkadang ketidakadilan menurut kita ternyata membawa suatu kebaikan bagi orang lain. Tunggu dulu ya, sebelum mencap saya cebong atau bipang, saya mau menjelaskan di sini. Misalnya Anda adalah seorang yang miskin. Pekerjaan Anda adalah tukang permak lepis keliling. Ketika Anda mengeluhkan pajak yang begitu besar dan Anda ingin pindah keluar dari Indonesia, saya yakin seyakin-yakinnya pemerintah Indonesia tidak akan melarang Anda untuk pindah ke warganegaraan. Karena tidak ada bedanya kehadiran Anda atau ketidakhadiran Anda di Indonesia. Tapi berbeda dengan orang kaya yang punya modal besar, perusahaan di mana-mana dan memiliki ribuan karyawan. Ketika dia kesal dengan pemerintah dan ingin pergi, maka dampak sistemik yang akan ditimbulkan sangat terasa. Ribuan karyawan di PHK, tidak ada lagi yang beli celana levis. Lalu Anda mau permak celana levis siapa? Itulah alasan orang kaya sangat dimanjakan, diberi pengampunan pajak, supaya orang kaya itu lebih jujur dengan pajaknya dan pemerintah dapat menarik lebih besar pajak si orang kaya itu untuk pemasukan dan membiayai negara. Karena 80% pemasukan negara berasal dari pajak. Pajak itu ya walaupun sering tidak tepat sasaran, tapi sebagian besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur, sekolah, atau bahkan jaminan kesehatan. Jadi memang dengan sistem ekonomi kapitalistik saat ini, orang kaya adalah orang yang penting. Karena kekayaannya itu bisa membuat si miskin menjadi kaya, paling tidak sedikit naik level. Membela kemiskinan sama saja dengan membela ketidakadilan. Karena miskin itu merupakan bentuk ketidakadilan. Miskin adalah soal rasa, soal syukur, karena makin dalam syukur kita, makin cepat kita terbang melesat meninggalkan jurang kemiskinan. Jadi daripada kita mengeluhkan soal pajak yang memberatkan, yang pastinya hanya akan membawa lebih banyak kesengsaraan,
Kenapa kita tidak berusaha menjadi orang kaya yang membayar pajak setiap tahunnya tanpa diminta, tanpa mengeluh? Karena pikiran kita berpikir kita orang kaya dan tidak masalah membayar pajak sebesar apapun, akan tetap terbayar karena kita orang kaya dan tidak mengeluh, dan kelimpahan akan selalu datang. Karena kalau kita ingat hal ini, mengeluh hanya akan mendatangkan kesengsaraan. Kita akan berpikir 2 kali sebelum kita mulai mengeluh, bahkan hanya sebatas dalam pikiran. Jadi kalau kita mau diperlakukan adil, mendapat kemewahan dari pemerintah, jadilah orang kaya. Bagaimana caranya? Berhenti mengeluh dan mulai bersyukur. Bayarlah pajak sebanyak-banyaknya kepada pemerintah, biarkan pemerintah yang mengemis kepada kita, memohon pada kita agar kita tidak meninggalkan mereka. Jangan malah kebalikannya, malah kita yang memohon, mengemis, dan meminta-minta bantuan kepada pemerintah.